Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu untuk membahas mata kuliah Fiqhul Lugah. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang pembagian bahasa Arab secara geografis, baik bahasa Arab yang ada di wilayah utara dan bahasa Arab yang ada di wilayah selatan. Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai pelajaran kita dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekarang kita akan mengkaji yaitu bahasa Arab Fusha. Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar istilah bahasa Arab Fusha, dan ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya yang membahas tentang pembagian bahasa Arab ditinjau dari sisi geografis utara dan selatan. Nah, sekarang kita sedikit membahas video minggu lalu ya. Dalam bab sebelumnya telah diketahui bahwa salah satu cabang dari bahasa Arab wilayah utara, ingat wilayah utara adalah namanya Al-Arabiyah Al-Baqiyah. Yang dimaksud dengan Al-Arabiyah Al-Baqiyah adalah apa yang selama ini kita kenal dengan bahasa Arab Fusha, standar bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Itu adalah bahasa Arab Fusha. Nah, alur istilah yang harus kawan-kawan fahami bahwasanya kita mulai dari Al-Arabiyah Al-Baqiyah. Ini nanti teman-teman harus bisa menjelaskan tabel berikut ya. Al-Arabiyah Al-Baqiyah merupakan salah satu bagian dari bahasa Arab wilayah utara. Nah, ada yang menyebut Al-Arabiyah Al-Baqiyah ini sebagai Al-Lughah Al-Adabiyah. Al-Lughah Al-Adabiyah. Al-Lughah artinya bahasa, Al-Adabiyah adalah sastra, bahasa sastra. Bahasa yang sastrawi, yang mengandung unsur-unsur sastra yang cukup kental, cukup tinggi, sehingga disebut dengan Al-Arabiyah Al-Lughah Al-Adabiyah. Jadi dalam pemadanan alurnya ada yang menyebut Al-Arabiyah Al-Baqiyah ini, Al-Baqi itu sisa ya, sisa tapi yang masih ada ya, yang masih hidup, maksudnya bahasa Arab yang masih tumbuh, masih hidup berkembang sampai sekarang, itu ada yang menyebut sebagai Al-Lughah Al-Adabiyah, bahasa yang sastra. Hunaka man yakul lughah muwahhadah munsanjamah, yaitu, nah ini harus difahami bahwasanya Al-Arabiyah Al-Baqiyah itu merupakan bahasa pemersatu, muwahhadah, munsanjamah itu artinya yang harmonis. Jadi dia tersusun dari berbagai macam lahjah, tersusun dari berbagai macam dialek, sehingga bahasanya itu meskipun tersusun dari berbagai macam bahasa, tapi dia menjadi bahasa pemersatu. Nah, istilah disebut dengan munsanjamah atau yang harmoni. Jadi penggabungan warna-warna yang begitu banyak, tapi dengan paduan warna-warna itu justru malah semakin memperindah atau membuat satu. Nah, hunaka man yakul istilahnya ini sebenarnya sama ya. Antara istilah-istilah ini semuanya sama. Al-Arabiyah Al-Fusha, karena dia menjadi bahasa yang pemersatu, dia menjadi bahasa yang harmonis di antara lahjah, di antara dialek-dialek yang ada, maka dari itu dia disebut dengan Al-Arabiyah Al-Fusha. Yang terakhir, akhirnya dia disebut sebagai Al-Lughah Al-Mushtarakah. Al-Mushtarikah juga boleh. Lingua franca yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bahasa yang menjadi bahasa komunikasi di antara bahasa yang berbeda-beda. Kalau pada kesempatan kali ini kasusnya bahasa Arab itu wilayahnya mempunyai banyak kabilah, mempunyai banyak dialek. Nah, di sana ternyata harus ada pemersatunya, harus ada bahasa yang menyatukan dialek-dialek itu. Nah, sehingga disebut dengan Al-Lughah Al-Mushtarikah. Serikat. Nah, ya kan dari bahasa Indonesia sudah diserap ya menjadi serikat, perserikatan, yaitu semacam perkumpulan dari kesatuan dialek-dialek yang ada pada waktu itu, sehingga disebut dengan Al-Lughah Al-Mushtarikah. Jadi kesimpulannya, Al-Arabiyah Al-Baqiyah atau bahasa Arab, salah satu cabang dari bahasa Arab wilayah utara, itu ada yang menyebut sebagai bahasa sastrawi,
ada yang menyebut sebagai bahasa pemersatu yang harmonis, ada yang menyebut sebagai bahasa Arab Fushah, dan ada yang menyebut sebagai bahasa perserikatan atau bahasa pemersatu. Naqulu fil lughatil arabiyyah yakni al-arabiyyah al-baqiyah, hunaka man yaqul yakni al-lughah al-adabiyyah, hunaka man yaqul yakni lughah muwahhada munsanjamah, hunaka man yaqul al-arabiyyah al-fushah, wal akhir hunaka man yaqul al-arab al-lughah al-mushtarikah. Dari sinilah akhirnya ada alur istilah yang dimana bila kita mempelajari item per item ini, kita nanti akan bisa mengetahui hakikat dari bahasa Fusha itu apa. Yang selama ini kita sebut sebagai bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Fusha yang kita gunakan dalam bahasa resmi atau standar. Nah, ini sedikit mengingat video sebelumnya. Teman-teman mohon diingat, secara geografis bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Wilayah utara Al-Arabiyah Asy-Syamaliyah, dan wilayah selatan Al-Arabiyah Al-Janubiyah. Kita mulai dari yang janub dulu. Sebutkan macam-macam dialek yang ada dalam bahasa Arab Selatan. Ada dialek Ma'iniyah, ada dialek Sabaiyah, ada dialek Al-Hamiriyah Al-Qadimah, ada dialek Al-Qutbaniyah, dan ada dialek Hadramiyah. Sebutkan dua bahasa Arab yang ada di wilayah utara. Cabangnya ada dua. Yang pertama namanya Al-Arabiyah Al-Ba'idah, yang kemarin di video terakhir kita mempelajari tentang Arabiyatun Naqush, bahasa Arab inskripsi, yang sudah hurufnya sudah sangat kuno ya, tertulis di batu-batu. Itu kemarin di video terakhir masih ada Al-Arabiyah An-Naqush. Walan, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yang warna kuning ini, yaitu Al-Arabiyah Al-Baqiyah. Ingat, ada Al-Ba'idah, ada Al-Baqiyah. Ba'idah dan Baqiyah. Atau kalau kawan-kawan mau mudah menyebutnya yang ini saja, Al-Arabiyah Al-Fushah. Jadi bahasa Arab wilayah utara itu ada dua macam, yaitu Al-Arabiyah Arabiyatun Naqush, bahasa Arab inskripsi, dan Arabiyah Fushah, itu juga boleh. Atau bahasa Arab wilayah utara ada dua, yaitu Al-Arabiyah Al-Ba'idah dan Al-Arabiyah Al-Baqiyah. Baik teman-teman, apa yang disebut dengan Al-Arabiyah Al-Baqiyah? Kita masuk ke definisi dulu. Wa nuqsadu bil Arabiyah Al-Baqiyah Al-Arabiyah Al-Fushah. Nah, iya kan? Apa yang kita maksud nuqsadu bil Arabiyah Al-Baqiyah, yaitu Al-Arabiyah Al-Fushah. Wa hiya allati nastakhdimuha fi kitabatina al-adabiyyah wal lughawiyah wa ilmiyah wa natahaddath biha al-yaum. Apa yang kita sebut atau kita maksud nuqsad dengan Al-Arabiyah Al-Baqiyah? Al-Arabiyah Al-Baqiyah itu adalah bahasa Arab Fushah, Al-Arabiyah Al-Fushah, yaitu bahasa Arab yang kita gunakan nastakhdimuha fi kitabatina, khususnya dalam bahasa tulis. Nah, ini ya, mohon dipetakan, ada bahasa lisan dan ada bahasa tulis. Al-Arabiyah Al-Fusha itu dominan dalam kitabah, dominan dalam penulisan, bahasa yang sifatnya itu tertulis, bukan yang lisan. Al-Adabiyah, bahasa yang memiliki estetika, bahasa yang memiliki unsur-unsur sastrawi. Walugawiyah, dan juga kental dengan ilmu linguistiknya, dan juga ilmiah. Bahasa Arab Fusha itu sering digunakan dalam situasi kondisi ilmiah ya, bahasa-bahasa ilmiah ya, seperti dalam menulis buku, menulis jurnal, itu menggunakan bahasa Fushah. Nah, wa natahaddath biha al-yaum, yang kita ujarkan, yang kita tuturkan pada hari ini. Bisa difahami ya kan kawan ya? Jadi Al-Arabiyah Al-Baqiyah itu adalah Al-Arabiyah Al-Fushah. Wa hiya allati nastakhdimuha fi kitabatina al-adabiyyah, yang kita pakai untuk menulis khususnya dalam masalah sastra, kitabatun al-adabiyyah wal lughawiyah, dalam penulisan ilmu bahasa, dan juga al-ilmiyah, penulisan ilmiah, empiris, dan juga yang kita gunakan untuk bercakap-cakap pada hari ini. Wa natahaddath bihal yaum. Ini yang disebut dengan bahasa Arab Fusha atau Al-Baqiyah. Bahasa jenis inilah yang selama ini dipakai dalam buku-buku sastra, buku-buku linguistik, buku-buku ilmiah, dan kita juga berbicara dengan bahasa
al-fusah sampai dengan hari ini. Nah, bisa difahami ya kawan-kawan ya. Oke, al-baqi. Nah, ini al-baqi. Kenapa kok namanya al-baqi? Apa itu al-baqi? Kita cek dalam kamus Al-Maurid kata. Jadi kalau kawan-kawan ada masalah dengan satu terminologi, silakan kembalikan kepada kamus atau mu'jam sehingga teman-teman mempunyai landasan teoritis yang kuat. Misalkan dalam kamus Al-Maurid, baqi itu artinya apa? Al-baqi secara leksikal, secara kosakata ya, secara mufrodat itu artinya bisa remaining, bisa staying, bisa lasting, bisa continuing, enduring, permanent, everlasting, eternal. Nah, kata tersebut dengan sepadan dengan kata mustamir, dan daim, daim. Jadi kalau kita memvalidasi dalam kamus, kata al-baqi itu artinya remain, dia masih bertahan, stay, masih tinggal. Lasting itu yang terakhir ya. Jadi emang sisa-sisa itu biasanya yang terakhir dan masih hidup. Continue ini yang paling penting. Dia masih al-baqi itu masih continue, masih terus. Continue itu terus berlanjut. Enduring dia juga masih terus bertahan. Permanen. Nah, permanen ya, tidak bisa hilang ya. Permanen, everlasting itu malah abadi. Eternal itu juga abadi ya. Dan kata tersebut itu kata al-baqi itu sering disepadankan dengan mustamir, yang terus menerus, mustamir itu ya. Dan lebih ekstrim lagi menurut kata daim. Daim itu adalah yang continue, terus menerus ya, selamanya, daim, dawam, alat dawam, alat tul, daim. Nah, ini yang disebut dengan al-baqi, al-baqi. Makanya namanya al-arabiyah al-baqiyah. Bahasa Arab yang remaining, yang staying, yang continue, yang mustamir, yang daim sampai sekarang bisa kita tuturkan sampai pada hari ini. Oke? Itu definisi dari kata al-baqi dalam kamus Al-Maurid. Selanjutnya ada istilah lughah muwahhadah munsanjamah. Nah, para akademisi atau para ahli dari teks-teks bahasa sastra, al-lughah al-adabiyah, ini menganggapnya sebagai bahasa persatuan. Nah, makanya namanya lughah muwahhadah, yaitu bahasa yang digunakan untuk mempersatu. Karena pada waktu itu kondisinya di Arab itu banyak kabilah. Setiap kabilah itu punya lahjah, punya dialek masing-masing. Ibaratnya di Indonesia itu banyak bahasa daerah. Nah, seperti itu, maka dibutuhkan yang namanya lughah muwahhadah, lughah yang digunakan untuk mempersatukan, yang harmonis, munsanjamah. Nah, bahasa Fusha ini juga hampir tidak sedikit pun mengandung dialek-dialek Arab. Bahkan sampai terasa bahasa Fusha itu tidak mengandung dialek. Ya, karena sudah menjadi bahasa pemersatu. Ia ibarat bahasa perserikatan. Nah, itu yang disebut dengan al-lughah al-mushtarikah, persatuan yang meliputi seluruh jazirah Arab. Sehingga dia bisa berada menjadi pemersatu dari dialek-dialek yang pada waktu itu berkembang cukup banyak sekali. Bisa difahami kan ya, ketika nanti ada pertanyaan apa yang Anda fahami tentang lughah muwahhadah munsanjamah. Nah, gitu. Nah, kita kalau berbicara soal bahasa Arab Fusha, kita tidak akan lepas dari kabilah Quraisy dan Tamim. Para penyair menggunakannya sebagai media untuk mengungkapkan perasaan. Bahasa Arab Fusha itu digunakan oleh para penyair pada waktu itu. Para penyair itu memiliki syuur atau perasaan yang cukup kuat ya. Karena sastra ya. Orang-orang sastra itu pandai untuk mengungkapkan perasaan. Nah, kalau dulu juga ada orator. Orator itu ahli khitobah, ya kan? Makanya ada mata kuliah khitobah itu karena kawan-kawan diminta untuk belajar retorika, bagaimana menyusun bagaimana untuk bercakap, berbicara ya, menjadi orator gitu ya. Menjadi ahli pidato menggunakan bahasa Fusha. Jadi dulu itu bahasa Fusha cukup prestis kan kawannya, karena dipakai untuk sastra, dipakai untuk orator, untuk orasi gitu ya. Bahkan untuk mempengaruhi pendengar. Nah, itu kan ilmunya ada di retorika. Bagaimana caranya mempengaruhi pendengar gitu ya. Baik para orator yang berasal dari Quraisy. Nah, orator-orator itu kabilah yang paling terkenal adalah kabilah Quraisy, sampai ada surat di Al-Qur'an ya. Quraisy, dan juga ada Tamim. Dan juga nanti ada kabilah-kabilah lain. Tapi yang paling terkenal namanya adalah kabilah Quraisy dan Tamim. Dan dari dua kabilah inilah nanti akan mewarnai sejarah lahirnya bahasa Arab Fusha. Oh, rumusan masalahnya. Nah, ada rumusan masalahnya.
Kalau tadi kita sudah belajar tentang bahasa persatuan, pastilah nanti akan terkait ada masalah, ada pertanyaan. Apa yang menjadi pertanyaannya? Satu, di mana tempat munculnya bahasa tersebut? Akhirnya setelah kita mengetahui bahwasanya al-lugha al-baqiyah sama dengan al-lugha al-fusha, sama dengan al-lugha al-musanjamah muwahhada, sama dengan lugha al-mushtarikah, sama dengan al-arabiyah al-lugha al-adabiyah, itu pertanyaan yang fundamental adalah di mana munculnya bahasa tersebut. Selanjutnya kalau sudah tahu tempatnya, sebab-sebabnya apa? Kenapa kok ada bahasa, kok muncul bahasa fusha? Terus keadaannya bagaimana? Nah, ini ada 3 pertanyaan akhirnya yang melatar belakangi. Di mana munculnya, sebab-sebab munculnya itu apa? Terus keadaan lahirnya bahasa fusha atau bahasa persatuan itu seperti apa? Dan bagaimana nanti kelak bahasa tersebut tumbuh dan berkembang, ya, menjadi cikal bakal bahasa fusha yang selama ini kita kaji dalam nahwu, shorof, dalam Al-Quran dan sebagainya. Yang pertama, tempat lahirnya. Kalau kawan-kawan ditanya bahasa Arab fusha itu lahirnya di mana, tempatnya itu ada di Makkah. Nah, Makkah al-Mukarramah itu ternyata tempat lahirnya bahasa fusha. Adapun tempat lahirnya bahasa Arab fusha nanti bisa dicek ya dalam literatur yang lain. Al-Lugha al-Arabiyyah al-Mushtarakah itu qabla al-Islam, jadi sebelum Islam itu lahirnya ada di wilayah Makkah al-Mukarramah. Dan yang paling berperan pada waktu itu adalah kabilah Quraisy. Bahasa kabilah Quraisy ini diprediksi menduduki posisi pertama di antara dialek-dialek Arab. Jadi Quraisy itu cukup berperan penting ya pada waktu itu, sehingga dia menduduki posisi yang paling fundamental, yang paling penting, paling utama itu ya, yang pada akhirnya secara mutlak bahasa kabilah Quraisy inilah yang dimaksud dengan bahasa fusha. Makanya tadi saya bilang Quraisy itu cukup berperan dalam lahirnya bahasa Arab fusha gitu ya kawan-kawan. Dalam menjembatani perbedaan dialek pada waktu itu antara kabilah, Quraisy itu yang paling dominan. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kok Quraisy yang paling dominan? Nanti ada alasannya. Jadi bahasa Arab Quraisy itu yang bahasa kabilah Quraisy itulah yang cukup banyak mewarnai lahirnya bahasa Arab fusha. Maka dari itu lahirnya bahasa Arab fusha ada di Makkah al-Mukarramah. Zuhuru hadhil lugha al-mushtarakah wa kanat hunaka awamil qad sa'adat al-an takuna tilkal makana li Quraisy. Ini yang akhirnya nanti menjadi alasan paling utama. Ada awamil, ada faktor-faktor, wa kanat hunaka awamil yang mendukung sa'adat al-an takuna tilkal makana, yang menjadikan positioning itu ya, posisi itu akhirnya menjadi Quraisy itu menjadi hal yang cukup penting. Faktor-faktor apa saja? Idza hayat li dhuhuri hadhil lughal mushtarikah allati kanat nawaduha lahjah Quraisy. Jadi salah satu lahirnya atau munculnya bahasa pemersatu itu faktor utamanya ada dalam dialek Quraisy. Dialek Quraisy. Nah, yang perlu kita pelajari adalah awamilnya ini, faktor-faktor apa saja yang menjadikan Quraisy ini cukup dominan dalam lahirnya bahasa Arab fusha. Nah, faktor-faktor penyebab munculnya bahasa Arab fusha ada 3. Mohon diingat kawan-kawan, sebab-sebab munculnya bahasa Arab fusha ditinjau dari perspektif Quraisy itu ada 3. Ada 3 faktor. Al-awamil, jamak dari kata al-amil. Al-amil ad-dini, faktor agama, itu yang pertama. Al-amil al-iqtisadi, faktor perekonomian atau faktor ekonomi, itu yang kedua. Al-amil asyasi. Nah, ini nggak pernah luput kan kawan ya. Ini seperti 3 variabel yang selalu berhubungan. Agama, ekonomi, sama politik. Ini nggak pernah lepas memang 3 mata rantai ini ya. Bahasa Arab fusha pun juga lahirnya dipengaruhi oleh faktor agama juga. Ada faktor ekonominya dan juga ada faktor politisnya juga. Nah, ini kenapa Quraisy pada waktu itu cukup dominan dalam lahirnya dalam lahirnya bahasa Arab fusha. Mari kita lihat. Kita mulai dari yang pertama, itu faktor agama. Al-amil ad-dini.
idz kanat Makkah tadummu al-Baitul Haram allazi kanatil Arab ta'zimuhu wa tahujju ilaihi fi jahiliyatiha wa tazuru asnamaha fihi wa tuqaddimu laha an-nudhur wal qarabin. Jadi apa yang faktor agama? Maksudnya apa? Idz kanat Makkah, harus diingat, idz kanat Makkah, di Mekah itu ada Baitul Haram. Nah, Baitul Haram itu menjadi pemantik, menjadi faktor utama. Masalahnya ada Baitul Haram yang banyak dikunjungi oleh orang. Sehingga pada waktu itu Quraisy dari sisi agama itu berperan penting. Min nahiyatil amil ad-dini, Quraisy lahu daurun ham, punya peran yang cukup penting ya pada waktu itu dalam lahirnya Basra Fusha. Allazi kanat al-Arab tu'azzimuhu, orang Arab pada waktu itu huraji ila al-Baitul Haram, begitu mengagungkan ya, dan juga berhaji tahujju ilaihi fi jahiliyatiyah, sebelum masa qoblal Islam ya, pada masa jahiliyah Baitul Haram itu banyak dikunjungi oleh orang, dan di sana mereka tazur, mereka berziarah, mengunjungi asnam. Nah, pada waktu itu kan sebelum Islam kan di Baitul Haram itu tempatnya berhala. Nah, mereka pada datang ke sana, nuqaddimulah an-nudhur, mereka juga mengucapkan sumpah dan janji, berdoa maksudnya ya, wal qarabin. Nah, di sana mereka berdoa ya seperti apa yang dilakukan oleh jamaah haji gitu ya pada setelah Islam. Qoblal Islam pun juga Baitul Haram digunakan sebagai tempat tuqaddimulah an-nudhur wal qarabin. Disitulah akhirnya faktor agama menjadi faktor yang paling penting mengapa Quraisy menjadi salah satu faktor utama lahirnya Basra Fusha. Yang kedua adalah al-amil al-iqtisadi. Al-amil al-iqtisadi itu adalah faktor perekonomian. Idz kanat Makkah markazan tijariyan. Nah, ini kenapa kok Quraisy itu sangat menduduki peran yang sangat penting. Ingat bahwasanya Makkah itu merupakan markas tijari, merupakan pusat perdagangan pada waktu itu. Wa kanatit tijarah biyadi Quraisy, dan pada waktu itu yang megang perdagangan adalah orang-orang Quraisy. Makanya sampai dalam Al-Quran itu Quraisy itu mendapatkan sampai ada surat khusus tentang Al-Quraisy, karena memang mereka itu mahir dalam berdagang. Wa kanat rihlatuha fi shaif wasyita ma'rufah, tak peduli musim ya, entah musim shaif entah musim syita, itu mereka terus berdagang, rihlah, melakukan perjalanan perdagangan ya, baik pada musim shaif atau syita itu ya. Asyara ilaiha al-Qur'anul Karim, ya itu kan akhirnya dibuktikan hal itu dalam Al-Qur'an. Wa hadzal izdihar at-tijari, dan kemakmuran ini akhirnya kemakmuran perekonomian inilah ja'ala Makkah mauqi'an mumtazan, karena faktor ekonomi itulah perdagangannya kuat, sering melakukan rihlah perdagangan ya, perjalanan perdagangan. Akhirnya karena etos kerja yang cukup tinggi itulah akhirnya Mekah menjadi tempat yang mumtazan, tempat yang cukup istimewa, cukup spesial ya. Baina qabail al-Arab al-mukhtalifah, di antara kabilah-kabilah Arab pada waktu itu yang berbeda-beda, al-mukhtalifah. Baina qabail al-Arab al-mukhtalifah. Fakanu yafduna ilaiha lil ibadah wal ittijar, karena kabilah-kabilah itu pada datang ya. Wafada ala ini artinya zaro yazuruna, fakanu yazuruna ilaiha lil ibadah, jadi mereka itu datang ke Mekah itu untuk ibadah, mungkin juga untuk tijaro, untuk perdagangan, al-ittijar. Di sanalah akhirnya Mekah memiliki peranan yang cukup dominan dan cukup penting dalam lahirnya bahasa Arab Fusha. Bisa menjelaskan ya teman-teman ya, dari faktor ekonomi mengapa Quraisy itu menjadi faktor utama dalam lahirnya bahasa Arab Fusha, dari faktor ibadah, dari faktor agama itu karena ada Baitul Haram,
dari faktor ekonomi karena Quraisy itu memiliki etos kerja yang tinggi dalam perdagangan, sehingga pada waktu itu Mekah menjadi tempat yang mumtazan, markaz tijari. Kata kuncinya ada di sini, markaz tijari. Mekah pada waktu itu menjadi pusat perdagangan. Yang terakhir yaitu al-amil as-siyasi. Kanatil qabail tadinu li Makkah bisyadah wal makana ar-rafi'ah wa li ahliha bil ikram at-tabjil li'annaha ihtadanat ad-din awalan wa malakat al-mal thaniyan wa haqqaqa laha hadzani as-sababani sultani siyasiyan qawiyan. At-tabjil artinya al-ihtiram, ihtadana artinya memeluk ya, dhamma ila sadrihi tuh ihtadana. Apa yang menjadi faktor politik? Karena qabail tadinu li Makkah bisyada. Akhirnya kabilah-kabilah itu menyembah ya, atau mengabdi atau menganggap Makkah itu sebagai siyadah, yaitu sebagai yang utama. Sayyid siyadah itu kan yang mulia. Makkah itu menjadi tempat yang mulia. Wal makanah ar-rafi'ah, dan menjadi tempat yang cukup tinggi derajatnya, rafi'ah. Wali ahliha bil ikram wa tabjil. Akhirnya penduduknya yang ada di Mekah pun mendapatkan nilai yang cukup tinggi juga, mendapatkan kemuliaan ya, ahliha wali ahliha bil ikram wa tabjil, great respect, ihtiram tadi itu ya. Lianna ihtadonat ad-din awalan, karena mereka itu satu faktornya sudah menguasai, faktor agama itu sudah dipegang. Ihtadonat ad-din awalan wa malakat mal thaniyan, dan akhirnya mereka juga bisa menguasai mal, harta benda, hartanya banyak ya, karena sudah ihtadonat ad-din awalan, sudah megang faktor agama tadi itu, ihtadonat ad-din, dan akhirnya dia bisa malakat al-mal tsaniyah, akhirnya mereka bisa mendapatkan harta yang cukup banyak, terutama dari faktor perdagangan tadi. Sudah ada Baitul Haram, orang-orangnya juga kerjanya, etos kerjanya tinggi ya, dalam hal tijari itu cukup semangat, mereka tidak peduli musim, baik musim shaif atau musim syita, itu mereka tetap berjalan. Dan akhirnya dipertegas wa haqqaqalaha hadzani as-sababani sultan, dia menjadi sebab yang paling utama dari faktor ekonomi, faktor politik. Jadi faktor politik itu dilandasi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor agama, karena ada din, ada ihtadonat ad-din. Yang kedua karena ada malakat mal ya, karena sudah ada mal itu akhirnya kuat mereka sudah menguasai harta ya, dan juga mempunyai Baitul Haram yang sering dikunjungi oleh para kabilah pada waktu itu, sehingga faktor politik ini didukung oleh dua faktor agama dan faktor perekonomian, al-mal. Oke. Untuk sifat dan karakteristik umum dari bahasa Arab Fusha kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Jadi untuk yang kali ini kita sampai di sini dulu, yaitu ada 3 faktor yang melandasi lahirnya bahasa Arab Fusha, yaitu faktor agama, al-amil ad-dini, yang kedua adalah al-amil al-iqtisadi, yang terakhir adalah al-amil as-siyasi, faktor ekonomi. Faktor agama pasti variabel utamanya karena ada Baitul Haram. Karena di Mekah itu ada Baitul Haram, sehingga para kabilah itu pada datang ke sana untuk beribadah, untuk mengungkapkan sumpah tadi itu ya, nuzur, nazar tadi itu ya, berjanji, berdoa itu di Baitul Haram, sehingga al-amil ad-dini ini menjadi cukup kental. Karena faktor agama inilah akhirnya mereka ada juga sifat dari bangsa Quraisy itu yang senang berdagang ya, faktor tijarah. Dan ingat kata kuncinya, Makkah itu markas tijari pada waktu itu, menjadi pusat perdagangan, markas tijari.
Nah, dan al-amil as-siyasi yang menjadi faktor politik itu didukung oleh ihtadal ad-din. Jadi mereka itu karena ada faktor agama ya, faktor agama, ihtadal ad-din wa malakat mal, dan akhirnya mereka memiliki harta yang banyak. Dua faktor itulah yang akhirnya memperkuat faktor politik. Jadi politik ini akan kuat ya ketika didukung oleh mal, karena malnya sudah banyak dan dia juga memiliki tempat peribadatan tadi itu ya, ihtadonat ad-din awalan wa malakat mal thaniyan tadi itu, yang membuat faktor politik ini menjadi lebih kuat. Nah, itu kawan-kawan, ini pengantar awal dulu untuk memahami bahasa Arab Fusha, lahirnya dan juga peran dari kabilah Quraisy pada waktu itu. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memandu teman-teman belajar di rumah. Selalu sehat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.